Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nawayna ta'alluma wa ta'liman nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabih. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setelah kita terjeda selama 2 minggu, kita masuk ke pertemuan ke-7 hari ini. Kita masuk ke pembahasan khos. Ya, setelah beliau membahas tentang am, insya Allah hari ini kita masuk ke pembahasan khos dan taksis tentunya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal khosu yuqabilul am. Ya, jadi pembahasan khos itu dia pembahasan muqabil dari pembahasan am. Sehingga beliau mendatangkan ta'rif di sini sebaliknya dari ta'rif yang didatangkan di dalam bahasan am. Fa yuqalu fihi ay fil khas, makna khas ma. Nah, sebagaimana di am dia makna ma itu adalah lafadz waqi'atun fil lafzi, sama. Di khas juga dia waqi' fil lafzi. Ma la yatanawalu syai'aini. Ma la yatanawalu syai'aini. Fasa'idan min ghairi hasrin. Mafhum? Dan setelah kita tahu makna dari am yang dia ma yatanawalu syai'aini fasaida, di sini dia sebaliknya ma la yatanawalu. Perlu digarisbawahi di sana min ghairi hasrin. Ya. Jadi min ghairi hasrin fid dalalah, la fil waqi'. Maka beliau nanti contohkan di sini rajulun. Nah, dia rajulun, dia satu. Rajulaini. Nah, 2. Nah, dia fid dalalah dia hasar, ada hasarnya. Karena apa? Rajulaini dia musanna. Wa salasatu rijalin atau wa salasati rijalin. Nah, dia 3 laki-laki. Ada dalalah yang menunjukkan dia hasar, 3. Lalu nanti pertanyaannya adalah, terus bagaimana ketika dia nakiroh? Kan kita dibahas sebelumnya, nakiroh itu bukan am. Dan di sini ketika dia rijal tanpa ada dalalah hasar, dia masuk ke am atau masuk ke khos? Nah, pertanyaan di situ. Kalau dilihat dari ta'rif, dia bukan masuk ke dalam ta'rif khos, karena dia di sini min ghairi hasrin. La yatamalu syai'an fasaida min ghairi hasrin. Jadi dia ada hasar, harus ada hasar. Nah, lalu kalau ketika dilihat di makna am, dia juga nggak masuk ke dalam makna am, rijal. Sehingga ada ulama mengatakan ini nggak masuk nih. Kalimat rijal itu tidak masuk ke dalam khos. Ada yang mengatakan kan kita bagi kalau nggak am ya khos. Ada yang mengatakan nggak, kalimat rijal ketika dia menunjukkan jamak rijal dengan nakiroh, dia wasitoh baina am dan khos. Begitu. Ini mafhum lah. Jadi khos ini adalah kebalikan dari am. Sehingga dalalah khos nanti dia ada memang yang dia memang datang dengan dalalahnya khos. Ada yang awalnya am lalu datang taksis. Sehingga setelah pembahasan khos beliau membahas apa? Taksis. Dan karena am nanti dia ada yang ketika am pun juga ketika am, dia ada am yang makhsus ketika dia datang taksis, dia namanya am makhsus. Atau ada yang lafadznya am tapi maknanya khusus, maka dia namanya al-am urida bihi al-khusus. Perbedaannya adalah am makhsus itu lafadznya, hukumnya apa? Am. Contohnya kayak kemarin ada, atau di sini nanti faktulul musyrikin. Kalimat al-musyrikin kita tahu kemarin dia bentuk jamak muhalla bi alif wal lam, dia termasuk lafadz am. Sehingga secara lafadz dia am, maknanya juga am. Berbeda nanti dengan al-am urida bihi al-khusus. Lafadznya memang am, tapi dia maknanya khos. Contohnya ada di Al-Qur'an, ada ayat waqala lahumun nas. An-nas di sini dia maknanya apa? Lafadznya apa? Am. Tapi apakah dia secara makna am? Enggak.
secara makna dia khas. Sehingga dia termasuk maknanya al-am urida bihi al-khusus. Lalu ada permasalahan lain lagi, apakah ketika ada lafadz am, apakah kita harus mengetahui ada taksis sebelum kita mengamalkannya atau tidak? Ya. Jadi ketika ada lafadz faktulul musyrikin itu, contohnya faktulul musyrikin, apakah kita harus mencari dulu taksis sehingga kita baru mengamalkan faktulul musyrikin atau tidak? Ya. Itu ulama khilaf. Pendapat yang kuat mengatakan tidak. Karena apa? Karena muqtada dari lafadz amnya itu ada. Nanti berbeda dengan mujmal. Mujmal dia ketika ada mujmal, apakah kita harus mengamalkan mujmalnya atau tidak? Enggak. Ya. Kita tidak dalam artian tidak mengamalkan secara zahir sampai kita ketemu dengan bayan. Berbeda dengan am. Am dia walaupun belum ada taksis, dia tetap wajib dikerjakan. Karena muqtadanya ada. Atau maksudnya ada yang bisa dipahami yang untuk dikerjakan. Berbeda dengan mujmal. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak. Karena apa? Dia yahtamil taksis. Sehingga kita tidak bisa meyakini bahwasanya perintahnya itu adalah faktulul musyrikin, semua musyrik yang dibunuh. Seperti itu. Dijawab al-aslu adam taksis. Sehingga ya kalau ada perintah ya sudah kerjakan aja. Kita tidak perlu mencari-cari yang belum ada. Lalu selanjutnya beliau mengatakan wat takhsisu. Setelah membahas khas, beliau membahas taksis. Wat takhsis tamyizu ba'dil jumlah. Ya, tamyizu ba'dil jumlah. Jadi tamyiz maknanya memisahkan atau menampakkan, maksudnya dipisahkan. Ikhraj, ai ikhrajuhu. Ba'di. Nah, perhatikan kalimat tamyizu ba'dil jumlah. Kalimat tamyizu ba'd di ba'd ini menunjukkan bahwasanya taksis itu hanya mengeluarkan sebagian, bukan semuanya. Jadi kayak nanti diberikan contoh faktulul musyrikin, yang dikeluarkan adalah beberapa keadaan dari kaum-kaum musyrik. Nah, tidak semua musyrikin. Karena kalau yang dikeluarkan adalah kul atau semua, itu nanti akan jadi apa? Nasakh. Ya, akan berubah menjadi nasakh. Karena diangkat hukumnya. Kan kalau taksis dia hanya dikeluarkan beberapa hukumnya. Makanya ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya ziyadah nas, kalau kita ziyadah nas itu bisa menjadi taksis, bisa menjadi takyid, bisa menjadi yang lain. Tapi kalau ulama Hanafiyah mengatakan ziyadatun nas itu nasakh. Itulah mengapa wijhat nadharnya berbeda. Tamyiz ba'd, kita mengatakan ba'd. Nah, kita akan menjadikan nasakh itu ketika kapan? Ketika semuanya yang hilang. Tamyizu ba'dil jumlah. Sama juga ketika dia ba'dal amal. Kan di pembahasan di taksis ini juga adalah wurudu taksis indal hajah atau indal hajah itu. Sama nanti di mujmal juga ada. Jadi apakah ketika ada datang lalu ini sebelum diperintah ini dilaksanakan, hajah itu kan dilaksanakan, contoh amnya datangnya bulan Rajab, atau kalau biasanya itu bulan Rajab, lalu perintahnya ini untuk bulan Ramadan, ya kan? Sebelum bulan Ramadan datang taksis. Nah, ini taksis ini yu'mal, tapi ketika taksis ini datang setelah perintah itu dikerjakan, contoh ada perintahnya di Ramadan, ketika datangnya setelah Ramadan berarti ini menunjukkan bukan taksis tapi ini nasakh, seperti itu. Tamyizu ba'dil jumlah, ai ikhrajuhu. Jadi mengeluarkan beberapa keadaan atau beberapa afrad. Contohnya ka ikhrajil mu'ahadin. Beliau memberikan contoh di sini keluarnya kafir mu'ahad. Ya, boleh dibaca dua, mu'ahad atau mu'ahid. Ya, kalau mu'ahad berarti dia yang menerima ahad dari kaum muslimin. Kalau mu'ahid berarti mereka kaum musyrikin yang meminta ahad. Min qaulihi ta'ala faqtulul musyrikin.
Lafadz faqtulul musyrikin dia lafadznya umum. Sehingga ketika ada ayatnya illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi orang kaum musyrik yang melakukan ahad, melakukan perjanjian terhadap orang muslimin. Mereka keluar dari kalimat al-musyrikin, faqtulul musyrikin. Jadi seperti itu, kurang lebih gambaran dari takhsis seperti itu. Nah, ini contoh dari faqtulul musyrikin. Ada lafadz am, al-musyrikin lafadznya am, ada di ayat lain, ayat sebelumnya. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, yang diperangi adalah selain orang-orang kafir mu'ahad. Sehingga kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Begitu juga dhimmi dan seterusnya. Wa kalimat wahua baliknya kemana? Takhsis. Wahua yanqasimu ila muttasilin wa munfasil. Kita beri gambaran secara umum dulu. Muttasil wa munfasil. Takhsis ada yang muttasil, ada yang al-munfasil. Mafhum, muttasil dia harus di dalam jumlah yang sama. Maka para usulin memberikan ma la yastaqillu binafsihi. Sehingga dia harus dalam jumlah yang sama. Ini ada beberapa. Yang pertama yang disebutkan beliau dulu. Yang muttasil yang pertama al-istisna. Al-istisna. Yang kedua ada asyart. Maksudnya sighahnya ya. Jadi bukan syaratnya, tapi sighah syaratnya. Lalu beliau mengatakan di sini at-taqidu bi sifah. Oke, kita tulis aja sifah. Beliau meninggalkan beberapa hal. Jadi ada hal lain yang dia tak muttasil juga. Salah satunya apa? Ghoyah. Al-ghoyah. Satu lagi ada yang khilaf di sana. Ibnu Hajib menjadikan ini termasuk takhsis, muttasil. Lalu Imam Subki nggak menjadikan bahwasanya ini tidak menjadikan takhsis, ya. Yaitu apa? Al-badal. Tapi tidak semua badal. Karena kalau badal kul min kul, dia ya bukan takhsis karena huwa. Badal dari mubdal minhu. Tapi yang dimaksud dari badal di sini adalah badal apa? Badal ba'd min kul sama badal al-ihtimal. Badal al-ba'd min kul sama badal al-ihtimal. Perlu digarisbawahi tadi, badal di sini Ibnu Hajib yang menjadikan bahwasanya ini termasuk dari takhsis. Ya, jumhur enggak. Imam Subki mengatakan ini bukan takhsis. Karena apa? Karena mubdal minhunya fi niyati toroh. Jadi intinya yang dimaksud adalah badalnya, bukan mubdal minhu. Ini punya Ibnu Hajib. Muttasil wal munfasil. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Disepakati 4, yang 1 khilaf. Istisna, syarat, sifah, ghoyah, badal. Lalu perlu diketahui juga sifat di sini istisna mafhum. Istisna maknanya ya istisna secara lughawi yang di nahwu itu. Lalu syaratnya syarat lughawi. Ya bukan syarat yang akli, mayal zamin wujudi adam itu. Lalu sifat di sini makna sifat sebagaimana sebelumnya kita bahas kalau tidak salah,
Sifat menurut usulin itu maknanya lebih luas daripada makna nahwi. Karena makna sifat menurut usuli itu semua lafzun muqayyidun. Ya, setiap lafaz mentakyid lafaz yang lain. Itu dia termasuk sifat. Selama dia bukan syarat, selama dia bukan ghoyah. Ya. Ghoyah mentakyid, iya, mentaksis. Hampir sama, maksudnya takyid itu makna umum lah. Dia mengikat. Jadi bukan takyid bermakna khas dalam usul. Jadi makna lafaz yang mengikat makna lain. Itu termasuk sifat. Sehingga dzaraf, idhofah itu dia termasuk sifat menurut usuliyin. Lalu yang kedua munfasil. Tadi dibahas yang muttasil ma la yastaqillu binafsihi. Jadi sehingga yang munfasil ma yastaqillu binafsihi. Ya, mafhum. Ketika munfasil itu dia istiqlal, punya istiqlal, maka dia ada dua. Istiqlal, imma nanti taksis dia menggunakan lafaz, al-lafaz, biar betul tulisannya, atau ghairu lafaz. Karena dia mustaqil, maka dia pilihannya lafaz atau bukan lafaz. Lafaz mafhum, nanti sunnah, kitab, takyid ditakid dengan kitab, ditaksis dengan kitab, kitab ditaksis dengan sunnah, sunnah ditaksis dengan kitab, terus sunnah ditaksis dengan sunnah. Taksimnya rubai itu. Ya kan, karena ada dua alkitab, as-sunnah. Alkitab, alkitab dengan alkitab dulu. Ya, alkitab as-sunnah. Nanti sunnah alkitab. Lalu as-sunnah dan as-sunnah. Ini taksis munfasil dengan lafaz. Ya. Lalu yang ghairu lafzi, makanya yang terakhir nanti beliau akan menyinggung al-mantuq bil qiyas. Ini salah satu bentuk ghairu lafaz, yaitu dengan qiyas. Yang ghairu lafzi, al-mantuq maksudnya alkitab. Jadi alkitab dengan apa? Dengan al-qiyas. Ini yang disebutkan oleh mu'alif, atau sunnah dengan qiyas. Sunnah dengan qiyas, sahih. Lalu ada lagi. Nanti apa? Mantuk bil akal. Dengan akal. Lalu ada lagi dengan al-his. Ya. Contohnya apa? Yang akal. Ada ayat Quran yang berbunyi khaliqu kulli syai'. Nah, khaliqu kulli syai'. Ya. Apakah Allah menciptakan segalanya? Secara akal Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Sehingga ini secara akal mentaksis makna itu tadi, khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Ya, dengan akal kita tahu bahwasanya lafaz ini datang taksis. Taksisnya dengan apa? Akal. Bahwasanya Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Allah itu wajibul wujud. Allah itu ada tanpa diadakan, sehingga Allah tidak diciptakan. Berarti khaliqu kulli syai' itu taksis dengan akal. Contohnya taksis dengan his apa? Wa tudammiru kulli syai', wa tudammiru kulla syai'. Atau wa tudammiru kullu syai'. Ayat ini wa tudammiru kulla syai', apakah Allah menghancurkan segalanya? Ini kan ayat turun untuk mengadab suatu kaum.
wa tudammiru kulla syai'. Apakah Allah mengadab semuanya? Menghancurkan semuanya? Enggak. Secara his kita bisa melihat bahwasanya Allah tidak menghancurkan langit. Allah tidak menghancurkan yang lain, ada beberapa hal, contoh gunung tidak dihancurkan dan sebagainya. Hanya kaum itu yang dihancurkan. Maka secara his bisa dilihat bahwasanya kul, makna kul di sini datang taksis dengan his. Oke. Jadi taksis ada mutasil, munfasil. Yang mutasil ada istisna, syart, sifah, ghoyah, badal. Badal yang tadi khilaf, kita jelaskan. Lafat yang munfasil ada dengan lafat, ada bi ghairi lafzi. Lafat, kitab bil kitab, kitab bis sunnah, sunnah bil kitab, sunnah bis sunnah. Nah, di lafat ini perlu kita perhatikan. Kita tahu ada qat'iyus tsubut, qat'iyud dalalah, dhanniyus tsubut, dhanniyud dalalah. Kitab ini termasuk datangnya dengan apa? Mutawatir. Berarti dia apa? Qat'iyus tsubut. Kitab apa? Ditaksis dengan kitab. Berarti kitab juga apa? Qat'iyus tsubut. Dia datang dengan dalil dengan qat'i. Jadi nggak mungkin diingkari. Lalu kitab qat'iyus tsubut ditaksis dengan apa? Sunnah. Sunnah kalau dia bukan sunnah mutawatirah, maka dia termasuk apa? Doniyu subut. Ya. Berarti secara tidak langsung kitab secara subut dia lebih kuat daripada sunnah. Bagi kita, yang kita lihat bukan dari subutnya. Yang kita lihat adalah dalalahnya. Sehingga tidak masalah ketika ada kitab yang dia qat'iyus subut, itu ditaksis dengan apa? Qat'iyud dalalah. Qat'iyus subut, yaitu sunnah. Yang kita inginkan adalah kalau yang diperbolehkan adalah doniyus subut, itu boleh ditaksis dengan qat'iyu doniyu dalalah. Dia boleh ditaksis dengan doniyu dengan qat'iyu ad-dalalah. Karena am itu dalalahnya apa? Dhonni. Sedangkan khos dia dalalahnya qat'i. Sehingga kita tidak menjadikan nanti tarkul rajih, ya kita meninggalkan rajih dan mengamalkan yang marju. Itu kan mafhum itu. Itu kaidah apa? Aqwad dhonnaini. Al-amal bi aqwad dhonnaini. Itu harus. Sehingga kalau ada yang mengatakan, maka ulama Hanafiyah mengatakan, ini kita nggak mengatakan, ini Hanafiyah mengatakan, kalau Al-Quran itu ditaksis dengan sunnah, itu nggak mungkin. Karena Quran itu qat'iyus subut, sedangkan sunnah itu dhoniyu subut. Ya kan, dia Quran mutawatir, sedangkan sunnah itu ahad, gitu. Maksudnya seperti itu. Nggak mungkin. Kalau kayak gitu, itu akan menjadikan kita meninggalkan yang kuat dan mengamalkan yang lemah. Bantahan kita itu bukan sulit. Bantahannya adalah Alkitab kita tidak melihat dari subutnya, tapi yang kita lihat adalah dalalah dari kitab tersebut. Dalalahnya qat'i atau dhonni. Setiap am itu dalalahnya dhonni. Kenapa? Yahtamilu taksis. Sedangkan khos itu dia dalalahnya qat'i. Sehingga setiap am itu bisa ditaksis. Maka kita memperbolehkan taksis kitab dengan sunnah. Ya, maka perlu diperhatikan itu qat'iyus subut, qat'iyud dalalah. Doniyus subut, doniyud dalalah. Itu tadi. Kita mutakalimin mazhab jumhur membolehkan qat'iyus subut ditaksis dengan qat'iyud dalalah. Asal tadi dia karena kalau qat'iyud dalalah ya nggak mungkin ditaksis. Ya karena dia dalalahnya udah qat'i. Perlu apa lagi? Nggak perlu apa-apa. Sehingga yang bisa ditaksis adalah yang doniyud dalalah. Maka am itu dia termasuk dhonni ad-dalalah karena yahtamilu taksis. Oke. Wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Sudah. Kita bahas tadi fal muttasilu al-istitsna. Beliau menjelaskan yang pertama al-istitsna.
Wa sayati mithaluhu, karena pembahasannya agak banyak seperti itu sehingga beliau takhir. Lalu yang kedua wasyartu. Syarat di sini maksudnya adalah syarat lughawi. Wasyartu nahwu contohnya akrim bani tamim in. Nah, situ ada syarat in ja'uka. Ai al-ja'ina minhum. Kita perhatikan baik-baik. Contohnya akrim bani tamim in ja'uka. Jadi ya taksisnya adalah Bani Tamim, dia umum. Ya Bani Tamim umum. Dia kenapa umum? Karena dia nggak ada hasar. Ya Bani Tamim, walaupun dia secara wakil dia mahsur, sebagaimana kita bahas kemarin. Bahwasanya yang kita lihat adalah dalalahnya, bukan fil wakil. Sama. Nanti di taksis juga sama. Yang kita lihat adalah dalalahnya, bukan lafadznya. Sehingga kalau akrim bani tamim in ja'uka, kalau yang datang semuanya gimana? Apakah termasuk taksis atau enggak? Taksis. Karena secara dalalah dia in ja'uka. Jadi yang datang, walaupun yang datang adalah semua bani tamim, dia tetap termasuk taksis. Karena secara dalalah dia mengeluarkan yang tidak datang itu dari ikram. Walaupun yang datang semuanya. Ya kan? Akrim bani tamim in ja'uka. Jadi contoh kalau yang datang 3, berarti yang ditakrim berapa? 3. Kalau yang datang 10, yang ditakrim 10. Tapi kalau yang datang semua, yang ditakrim berapa? Semua. Nah, secara wakil dia umum. Tapi secara dalalah dia ada taksis. Jadi yang dilihat adalah dalalahnya, bukan fil wakil. Wa taqyidu bisifah. Selanjutnya takyid bisifah. Nahwu akrim bani tamim al-fuqaha. Mafhum ya? Ya, jadi al-fuqaha dia sifat dari bani tamim. Lalu sebagaimana dibahas tadi, sifat tidak harus sifat secara nahwi. Boleh dzaraf, idhofah. Nah, idhofah juga masuk. Jadi contoh akrim muhtaji auladi. Ini kan auladi al-muhtajin. Kalau dibalik kan begitu. Jadi ini idhofahnya dari idhofah na'at, idhofah kepada idhofah dari man'ut diidhofahkan kepada na'atnya. Muhtaji auladi. Nah, dia termasuk ke dalam sifah menurut usuliyin. Tapi secara nahwi dia idhofah. Nah, jadi keluar dari akrim muhtaji auladi. Berarti yang nggak butuh juga nggak usah di takrim, nggak usah di ikram. Nah, ini termasuk taksis, termasuk juga takyid bisifah. Karena makna sifah dalam usul lebih umum daripada makna sifah secara nahwu. Nah, selanjutnya wal istisna'u. Nah, ini baru setelahnya beliau membahas istisna, karena pembahasannya lumayan lebih panjang daripada yang lain. Wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Laulahu la dakhala fil kalam. Mengeluarkan beberapa hal, kalau seandainya tidak dikeluarkan dia akan masuk ke dalam kalam tersebut. Contohnya ja'al qaumu illa zaidan. Ja'al qaumu illa zaidan. Jadi kalimat Z itu dikeluarkan dari kaum. Nah, nanti pembahasannya seperti ini. Ini ada khilaf antara Syafi'i dengan Abu Hanifah. Ketika contoh di sini ja'al qaumu, ya. Sini ja'al qaumu illa zaidan. Ja'al qaumu illa zaidan. Kita tahu bahwasanya setiap lafadz itu ada musnad ilahi sama nisbah. Antara musnad ke musnad ilaih, nisbahnya.
Jadi contoh di sini, contoh jaa, ada al-qaum. Lalu ada nisbah maji kepada qaum. Ya, ada nisbah maji kepada qaum. Jadi dinisbahkan maji ini dinisbahkan kepada, atau gini. Seperti ini. Jaa dinisbahkan kepada al-qaum. Lalu datang di sini apa? Istisna, ikhraj. Ya, ikhraj. Nah, pertanyaannya, ikhraj ini, Z ini, dia dikeluarkan dari apa? Dari nisbahnya atau hukumnya, atau dikeluarkan dari mahkum bihinya. Dikeluarkan dari kaumnya. Jadi istisna ini maksudnya seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan, atau madhab kita mengatakan bahwasanya Z ini dia dikeluarkan dari kaum. Sehingga apa? Ketika dia dikeluarkan dari kaum, kita tahu bahwasanya kaum ini mendapatkan nisbah apa? Maji. Sehingga Z dia apa? Lam yaji. Ya. Jadi dia tidak mendapatkan mendapatkan nisbah nafi dari, atau nakid dari apa? Dari nisbah yang didapatkan oleh kaum. Sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwasanya istisna ini dia mengeluarkan dari hukumnya, dari nisbahnya. Kalau tadi dikeluarkan dari ja'al qaumu illa zaidan, kita tahu bahwasanya nisbah datang itu kita lekatkan kepada kaum, sehingga yang dikeluarkan adalah nisbah tersebut. Sehingga Z dia termasuk dari kaum, tapi dia tidak mendapatkan nisbah maji. Ya, jadi dia hukumnya apa? Dia datang atau nggak datang? Nggak ada hukumnya. Ya, nggak ada hukumnya. Ya. Kalau tadi Syafi'i mengatakan dia ada mumaji'i Zaid, ada mumaji'i Zaid. Kalau Hanafiyah mengatakan apa? Tidak mengatakan mengeluarkan Z dari hukum maji, sehingga dia tidak mendapatkan hukum maji. Ya. Mafhum ya. Jadi mau kan ada musnad ilaih. Ya. Musnad ilaihnya apa di sini? Qaum. Musnadnya jaa. Jaa dinisbahkan kepada qaum. Hanafiyah mengatakan yang Z ini dikeluarkan dari apa? Nisbahnya. Jadi dia tidak mendapatkan hukum maji. Sehingga hukumnya apa? Maskut anhu. Gak ada hukumnya. Jadi Z ini gak punya hukum. Jadi dia bisa jadi datang, bisa jadi enggak. Jadi gak punya hukum. Sedangkan kita, jumhur, mengatakan adamul ketika istisna, itu dia keluar dari mahkum bihi, atau keluar dari musnad ilaihnya. Sehingga perkara Z ini jadi apa? Ya dia nggak datang. Dia mendapatkan nisbah bahwasanya ada mumaji Z. Seperti itu. Lalu dalil kita apa? Dalil kita adalah seluruh Arabiyah, lughah atau ahlul Arabiyah itu akan mengatakan bahwasanya ketika ada ja'al qaumu ila Zaid, itu akan mengatakan bahwasanya Zaid itu tidak datang. Nah, itu dalil yang menguatkan kita bahwasanya Zaid itu dikeluarkan dari mahkum bihi, bukan dari hukumnya. Nahwu ja'al qaumu ila Zaidan. Ini anak kira mafhum ya? Dikeluarkan dari mahkum bihi atau hukumnya. Wa innama yasihhul istisna'u bi syart. Lalu setelah beliau menjelaskan tentang ta'rif dari istisna, beliau menjelaskan syarat dari sahihnya istisna yang dia menjadi taksis. Yang pertama, innama yasihhul istisna'u bi syart an yabqa minal mustasna minhu syai'. Tersisa dari mustasna minhunya itu beberapa hal. Dicontohkan di sini, nahwu lahu alayya asyratun illa tis'ah. Ana punya utang, contoh Z,
Zaid Amr. Li Zaidin ala Amrin. Ya. Amr punya utang kepada Zaid asyroh, 10 gene, illa tis'ah, kecuali 9. Nah, berarti tersisa berapa? 1. Itu boleh. Contoh ini Imam Mahalli memberikan contoh asyratun illa tis'ah. Ini nggak asal aja. Jadi seakan-akan ini membantah bahwasanya ada yang mengatakan, karena ada mengatakan bahwasanya mustasna minhu itu tidak boleh tersisa lebih sedikit daripada mustasnanya. Jadi nggak boleh seperti ini. Ada yang mengatakan nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh lebih sedikit dan nggak boleh musawi. Jadi contoh lahu alayya asyratun illa khamsah, itu ada yang mengatakan nggak boleh. Karena yang tersisa sama dengan mustasnanya. Nah, sehingga contoh dari Imam Mahalli yang mengatakan lahu alayya asyratun illa tis'ah, ini untuk membantah secara tidak langsung, untuk membantah bahwasanya pendapat-pendapat yang lain itu marjuh. Ya. Jadi pendapat yang sahih adalah intinya adalah dia harus tersisa. Entah sisanya itu lebih sedikit ataupun enggak. Seakan-akan apa namanya? Seperti ghoyah seperti itu. Jadi walau qalilan. Lahu alaihi asyratun illa tis'ah, walaupun cuma 1. Karena yang mengatakan enggak boleh kecuali lebih dari mustasnanya. Enggak boleh lebih kecuali sisanya sama dengan yang dikeluarkan. Atau tidak boleh kecuali sama atau lebih seperti itu. Falau qala, maka sehingga contoh dari anya baqa minal mustasna minhu syai' falau qala illa asyratan, ya. Falahu alayya asyratun illa asyratan lam yasih. Enggak sah. Wa talzamuhul asyarah. Ya. Jadi ketika contoh ada yang mengatakan lahu alayya asyratun illa asyratan, maka ini bukan menunjukkan bahwasanya dia nggak punya hutang, tapi justru ini menunjukkan bahwasanya istisnanya batal. Ya. Istisnanya batal. Lalu ada satu perkara ketika dia di dalam wasiyah. Nanti di dalam wasiyah ketika asaitu atau wasaitu ila fulan bimi'atin illa mi'ah. Ya. Bimi'atin illa mi'ah itu tidak menunjukkan bahwasanya dia akan mewasiatkan 100, tapi dia menunjukkan rujuk. Ya. Jadi beda dengan di sini. Jadi perkara wasiat nanti beda. Kalau di perkara ini dia menunjukkan ini termasuk perkara yang mustasna. Dia beda dengan yang lain. Di wasiah ketika wasaitu ila atau ausaitu ila fulan bimi'atin illa mi'ah, itu dia seakan-akan mengatakan ana rujuk dari wasiat tersebut. Karena rujuk itu karena di dalamnya, kenapa dikatakan rujuk? Karena ada mayusyiru bihi ar-rujuk. Jadi bukan seakan-akan bukan kayak kalau di sini ini menunjukkan bahwasanya istisnanya batal. Tapi kalau di wasiah dia ada dikatakan illa mi'ah, itu seakan-akan kalimat tersebut menunjukkan ada niat rujuk sehingga dipakai. Nanti boleh dilihat. Ada di asbah ada. Jadi istisna ketika dia yastaghrib, kok dia di wasiat, dia la yabtul, tapi dia yu'addu rujuan. Seperti itu. Ada di asbah Imam Suyuti. Lalu pertanyaannya seperti ini. Ketika ada yang mengatakan lahu alayya asyratun illa asyratan. Lalu illa berapa? Sab'ah gitu. Sab'atan. Illa salasatan. Nah, kita lihat. Mana penghapusnya ini? Kalau istisna dia tidak diikuti dengan ataf, ya di sini kan nggak ada atafnya. Nah, illa asyratan, illa sab'atan, illa
salasatan. Maka cara menghitungnya salah ke sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Salasah dia mustasna dari sab'ah. Sab'ah illa salasah. Berarti berapa? Sisa berapa? 4. Lalu illa asyra illa sisanya arba'ah. Berarti sisa berapa? 6. Maka seakan-akan dia mengatakan lahu alayya asyratun illa sittah. Nah, sehingga sittah ke asyrat berapa? 4. Seperti itu. Jadi boleh. Yastaghraq di awal boleh. Kapan? Ketika diikuti dengan istisna yang lain. Ya. Perhatikan, ini tanpa ada wawu ataf. Lalu ketika ada wawu ataf, nah kita sama aja contohnya. Kalau kita tambah wawu ataf di sini, asyrata lahu alayya asyratun illa asyratan wa illa sab'atan wa illa salasatan. Oh ini yastaghraq, nggak bisa, malah minus. Kita contoh yang lain. Lahu alayya asyrah illa wahidan wa illa berapa? Contoh ya berapa aja lah. Arba'ah. Wa illa salasah. Salasah, arba'ah, masih cukup. Wa illa salasah. Kalau dia wawu ataf, ada wawu ataf, ya, maka istisnanya semua ini dia baliknya kemana? Ke yang pertama. Sehingga lahu alayya asyratun illa wahidan. Asyrah illa wahidan. Berarti dikurang 1. Pakai bahasa Arab biar kanan ke kiri. Illa wahidan. Illa arba'ah. Illa salasah. Ya kan? Wahid, arba'ah, salasah. 10 kurang 1, 9. 9 dikurang 4, 9 kurang 4, 5, oke. 5 dikurang 3, 2. Berarti lahu alayya isnan. Ketika dia ada wawu ataf, istisnanya balik yang ke pertama. Tapi kalau dia tidak memakai wawu ataf, dia baliknya ke sebelumnya. Jadi ini ke sini, sisanya ini dikurang ke sini, baru ini kurang sana. Ya, seperti itu. Wa min syartihi. Nah, beliau mengatakan wa min syartihi. Jadi seakan ketika mengatakan wa min syartihi, jadi beliau seakan ini bukan hasar. Beliau hanya menyebutkan 2 syarat. Ya. Ya. Karena baliknya ke yang paling awal. Jadi kalau dia menggunakan wawu ataf, dia baliknya sebagaimana dia ataf, dia baliknya ke yang pertama. Oh, ini enggak ada wahnya. Ini yang pertama. Lahu alayya asyratun illa wahidan wa illa arba'an. Lahu alayya asyratun illa wahidan wa illa arba'an. Asyrah kurangi 1, asyrah kurangi 4, asyrah kurangi 3. Nah, maksudnya setelah dikurangi 1, setelah dikurangi 4, setelah kurangi 3. Jadi yang terkurangi adalah yang paling awal. Ketika dia menggunakan wawu ataf. Tapi ketika dia tidak menggunakan wawu ataf, dia dikurangi dari yang sebelumnya. Karena asyratun illa asyrah illa sab'ah illa salasah. Kan sab'ah illa salasah, bukan asyrah wa. Bukan. Dia maka baliknya yang terdekat. Wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalam. An yakuna muttasilan bil kalam. Falau qala ja'al fuqaha thumma qala ba'da yaumin illa zaidan lam yasih.
an yakuna muttasilan bil kalam urfan. Ya, urfan perlu digarisbawahi urfan. Jadi secara uruf. Jadi kalau batuk apa dan segala macam enggak masalah. Jadi kalau dikatakan di sini falau qala ja'al fuqaha, ada yang ja'al fuqaha, ada kalimat ja'al fuqaha. Datang fuqaha, para fuqaha. Tsumma qala ba'da yaumin, setelah sehari seperti itu, ada yang mengatakan illa zaidan. Nggak sah, kenapa? Taksisnya nggak sah. Ittisal di sini uruf. Ya, ittisal di sini uruf. Sama kayak sigoh dan seterusnya itu uruf. Lalu ada yang ada riwayat mengatakan, riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan infisal atau ittisal urufnya sehari itu masih boleh. Lalu ada yang mengatakan Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas sanah juga boleh 1 tahun. Ada yang mengatakan sita asyur boleh. Ada yang mengatakan banyaklah. Ada banyak riwayat mengatakan bahwasanya ittisal itu tidak harus nyambung secara uruf, tapi boleh 1 tahun, 6 bulan dan seterusnya. Nah, tapi riwayat ini perlu ditahqiq lagi, perlu di tatsbit lagi, isbat lagi, apakah riwayatnya betul atau tidak. Lalu ada beberapa syarat yang lain yang masyhur yang ditinggalkan beliau. Salah satunya apa? Sebelum selesai kalam. Ya, contoh ja'al fuqaha. Sebelum orang itu menyelesaikan kalimat fuqaha atau hamzah dari fuqaha, dia harus niat taksis. Jadi kalau dia nggak niat taksis sebelum selesai kalamnya, maka taksisnya tidak dianggap. Samaratul khilafnya kapan? Ya nanti ketika dia di depan qadhi, ketika tolak, terus dia tidak ditanya, kamu niat taksis enggak? Dia orang awam, enggak tahu. Dia jawab, enggak. Ya sudah, ketika ada infisal antara am dan taksisnya atau mukhasisnya, maka dia tidak dianggap. Jadi contoh, ada yang mengatakan apa? Semua istri tertalak, saya talak. Lalu setelahnya ada beberapa waktu situ, contoh nggak usah lama-lama, 5 menit. Kalau dia nggak ada niat, ya dia tidak termasuk taksis. Terus ngomong illa fulana. Nah, akhirnya si fulana ya nggak mau juga ternyata jadi istri si fulan. Ngadu ke qadhi. Akhirnya qadhi nanya, kamu niat taksis nggak? Dia orang awam, nggak tahu. Enggak. Ya sudah. Ya kan? Nah, kalau nanti dia tahu, waduh kalau anak bilang nggak niat nanti, kalau contoh dia tahu hukum lah. Akhirnya dia ngomong, ya saya niat. Ya secara qadha dia nggak apa-apa. Ya, dia secara qadha dia tetap istrinya, tapi secara batin dia bukan istrinya. Tadayunan qadhaan seperti itu. Ya seperti itu. Lalu selanjutnya syarat selain itu harus ada niat. An yakuna istisna min mutakallimin wahid. Datangnya istisna itu harus datang dari siapa? Dari satu orang yang berbicara. Ya. Contoh tadi, ja'al fuqaha. Lalu orang lain berkata ila zaidan. Nah, apakah taksisnya dianggap? Enggak. Ya, jadi yang mengatakan harus satu. Kecuali di satu keadaan. Kapan? Ketika Rasulullah menjadi mukhasis terhadap kalamullah. Jadi sunnah itu kan di kalam Rasulullah. Kitab Al-Quran itu kalamnya siapa? Kalamullah. Ketika ada taksis dari sunnah, apakah ini dari satu? Bukan. Tapi karena Rasulullah itu muballigh anillah, maka dia dianggap. Jadi an yakuna al-istisna min mutakallimin wahidin ghairan nabiyyi bin nisbati ilallah. Lalu selanjutnya wa yajuzu taqdimul mustasna 'alal mustasna minhu. Jadi mustasna itu boleh lebih dahulu tempatnya secara tarkib, secara susunan jumlah daripada mustasna minhunya. Contoh di sini nahwu maqama illa zaidan ahadun. Ya. Mustasnanya mana? Zaidan. Mustasna minhunya mana? Ahadun. Ya. Karena kita bahas kemarin ahadun dia lil istighraq.
kalimat ahad dia istighraq, sehingga dia mencangkup banyak. Yasduqu lil mufrad wal jama'. Ma qama illa zaidan ahadun. Nah, ini masyhur lah di apa yang sering jadi syahidnya itu. Wa ma liya illa ala ahmad syi'atun itu. Wa ma liya illa haqqal madhabi madhabu apa? Madhabul haqqi madhab. Wa ma liya illa ahmad syi'atun ala ahmad syi'atun. Wa ma liya illa madhabul haqqi madhabal haqqi madhabu. Syahidnya itu. Wa yajuzul istithna'u minal jins. Ya, istisna dari jins. Ini dalam nahwu masyhur namanya istisna apa dari jins? Muttasil. Ya. Kama taqaddam, ja'al qaumu illa zaidan. Ya, Zaid dia termasuk dari min jinsi al-qaum. Min jinsil mustasna minhu. Wa min ghairihi dan min ghairi jinsi mustasna minhu. Dia istisna apa? Munfasil. Contohnya apa? Ja'al qaumu illal hamir. Lalu ada pertanyaan nanti. Kalau dia min ghairihi, berarti dia min ghairi mustasna minhu. Kalau takrifnya dari istisna itu ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Dia akan masuk ke dalam kalam. Lah apakah ketika al-qaum itu dari hamir itu dari kaum? Enggak. Ya. Terus bagaimana? Jawabannya adalah dia tidak dipahami secara mana hakiki, tapi secara mafhumnya. Karena orang ketika dia kaum itu datang pasti dia dengan tawabi. Ada tawabi'nya lah pasti. Ya. Maka tawabi ini masuk ke dalam min ghairi jinsihi. Maka dia masuk ke dalam mustasna minhu min ghairi jinsihi. Sehingga dia termasuk istisna munqati. Selesai di sini pembahasan tentang istisna. Lalu beliau melanjutkan syarat dari syarat. Syarat dari syarat. Wa syartul mukhassis yajuzu an yataqaddam alal masyrut. Sama. Jadi sebagaimana di istisna boleh taqaddam, di syarat juga boleh taqaddam. Nahwu in ja'uka Banu Tamim fa akrimhum. Kan tadi sebelumnya apa? Contohnya tadi apa? Akrim Bani Tamim in ja'uka. Nah, itu contoh dari takhir syarat. Syaratnya ada tuh syaratnya takhir. Di sini ada tuh syaratnya mana tadi? Oh ini. Ada syaratnya taqaddum. In ja'uka Banu Tamim fa akrimhum. Jadi boleh, nggak masalah. Wal muqayyidu bis sifah yuhmalu 'alal mutlaq. Lalu yang terakhir, beliau ini terakhir maksudnya terakhir dari apa? Dari muttasil. Menjelaskan bahwasanya wal muqayyadu bis sifah yuhmalu 'alal mutlaq. Nah, ini perlu diperhatikan mutlak muqayyad. Ini di banyak kitab dibahas dalam bab mustakil atau fasal mustakil. Jadi pembahasannya tersendiri. Beliau di sini di dalam waraqat dia dibahas di dalam termasuk dalam khas takhsis. Ya. Lihat di paling awal. Di paling awal ketika bab-bab usul fiqh, beliau tidak mengatakan di dalam mana? Di bab awal abu-abu usulul fiqh. Coba dilihat di sana, beliau tidak matan waraqat tidak menjelaskan adanya mutlak muqayyad. Ya, kalau boleh dilihat balik lagi, kalau mau balik lagi dilihat matan waraqat enggak menyebutkan mutlak muqayyad. Ya. Tapi Imam Mahali menunjukkan wa yudhkaru fihi ay fil am wal khas al mutlaq wal muqayyad. Ya ini maksudnya di sini. Karena pembahasan mutlak muqayyad itu sangat dekat dengan pembahasan am dan khas. Sebagaimana dibahas kemarin, am itu dia apa? Dia umumnya istighraqi. Kalau dia di muqayyad dia umumnya badali. Dia menunjukkan mahiyah bila qaid. Ya. Sama muqayyad taqyid.
itu dia juga seakan-akan mentaksis apa? Mentaksis dari mutlak, sebagaimana mukhassis itu mentaksis dari am. Jadi ini wijhat nadhar beliau, sehingga memasukkan muqayyad mutlak ke dalam am khas. Ya. Maka mutlak ta'rifnya apa? Madalla 'alal mahiyati bila qaidin. Ya. Kalau kemarin kita bahas bahwasanya dalalah dari am itu apa? Dalalahnya kulliyah. Maka dalalah dari apa ini? Mutlak dia kulli. Nah, dia mahiyahnya. Dia dilihat dari mahiyahnya. Karraqabah kujidat bil imani fi ba'dil mawadi'. Kama fi qatlil kaffarah. Kama fi qatli kaffaratil qatli. Wa utliqat fi ba'dil mawadi' kama fi kaffaratil zihar. Fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad ihtiyata. Nah, di sini ada lafaz raqabah. Ayatnya seperti apa? Di ayat kafaratul qatl. Walladzina yudhahiruna min nisaihim. Ini yang di zihar. Ya. Yang di kafaratul qatl, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Di sini ada raqabatin mu'minah. Lalu di ayat zihar, walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah, ya. Fatahriru raqabah. Perlu dilihat di sini sebabnya sama, sebabnya berbeda. Yang satu sebabnya apa? Kafaratul qatl. Yang satu kafaratu adzihar. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya secara tidak langsung mengatakan walaupun sebabnya tidak sama, tapi takyid itu boleh-boleh aja. Karena yang pertama dia di ayat zihar. Di ayat zihar dia mutlak. Fatahriru raqabah. Sedangkan di ayat kafaratul qatl, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Dia ada di takyid dengan lafaz mu'minah. Sehingga ihtiyaton, kehati-hatian, maka ditakyidlah di yang di zihar itu dengan lafaz yang ada di qatl. Kenapa ihtiyat? Seakan-akan ketika, contoh gini, kalau ada orang yang mendapatkan kafarah zihar, contoh kafarah zihar fatahrir raqabah, ya. Kalau memang maksud dari ayat ini adalah takyid, ya. Kalau dia mengeluarkan raqabah mu'minah, dia telah mengeluarkan kafarah enggak? Belum atau belum? Sudah. Karena kafarah mukminah termasuk afrad dari raqabah mukminah termasuk dari raqabah. Tapi kalau maksudnya ini raqabah mukminah, lalu dia tidak mengeluarkan atau dia mengeluarkan raqabah ghairu mukminah, apakah dia telah mengeluarkan kafarah? Enggak. Sehingga secara kehati-hatian min babil aula, secara enggak langsung min babil aula ketika mengeluarkan raqabah mukminah, dia telah mengeluarkan kafarah secara pasti. Ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan apa tadi? Takhsis munfasil. Yajuzu takhsis kitab bil kitab. Ya, ini insyaallah mudah. Nahwu qauli ta'ala wala tankihul musyrikati. Nah, di mana di sini amnya? Di lafaz musyrikat. Khussa biqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dia ditaksis dengan apa? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dengan ahlul kitab. Sehingga di ayat awal tidak boleh seorang muslim itu menikahi musyrikat, perempuan-perempuan musyrik. Nah, ditaksis kecuali apa? Kecuali ahlul kitab. Lalu wa tahsisul kitab bis sunnah, ka takhsisi qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Di sini auladikum, ya, umum. Ila akhiril ayah asyamilil walad al kafir asyamilil walad al kafir. Ya. Auladikum, umum. Kan bisa jadi anaknya kafir atau enggak kafir atau muslim. Sehingga ada tahsis la yarithul muslimul kafiro wal kafirul muslima. Sehingga orang kafir tidak mewarisi
orang muslim juga tidak mewarisi orang kafir. Sehingga anak yang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang tua yang muslim. Wa takhsisus sunnati bil kitab. Ka takhsisi hadits sahihaini, la yaqbalullahu salata ahadikum. Ini salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Jadi setiap salat enggak akan diterima kecuali dia berwudu. Lalu datang ayat yang lain, wa in kuntum marda au ala safarin ila akhirih. Nah, kecuali kalau kalian sakit, maka boleh tidak dengan berwudu. Ini taksis. Wa takhsisus sunnah bis sunnah, ka takhsisi hadits sahihain fi ma saqatis sama al-usyru. Ya. Lafaz umumnya di mana? Ma. Fi ma. Jadi ma dia yashmal berapapun, sedikit, banyak. Ya. Dia selama dia diairi dengan hujan, maka dia wajib berapa? 10%. 1/10, afwan. Lalu datang hadis, laisa fi ma duna khamsati ausuk. Nah. Lafaz khosnya di mana? Khamsati ausuk, khamsah. Lafaz adat. Dia termasuk lafaz khos. Ya mafhumnya mafhum khos. Karena 5 itu bukan 6, 5 itu bukan 4, 5 itu bukan 7. Ya 5, ya 5. Seperti itu. Sehingga kalimat khamsatu ausuk, dia mentaksis lafaz ma. Wa takhsisun nutqi bil qiyas. Nah, beliau memberikan contoh yang tadi kita bahas di awal. Tadi yang at-takhsis muttasil, munfasil imma bil lafzi atau ghairu lafzi. Yang lafzi tadi beliau sebutkan kitab bil kitab, kitab bis sunnah, as-sunnah bil kitab, sunnah bis sunnah. Lalu yang terakhir, beliau memberikan contoh at-takhsisun nutqi bil qiyas. Ini contoh dari apa? Dari takhsis munfasil ghairul lafzi. Nah, karena qiyas bukan lafaz. Nah. Wa na'ni bin nutqi, maksud dari nutqi adalah alkitab wa sunnah. Qaulallahi ta'ala wa qaular rasuli. Nah, jadi kitab wa sunnah. Kenapa boleh ditaksis dengan qiyas? Li'annal qiyas. Nah, seakan-akan pertanyaan ini taklil dari pertanyaan tersebut. Kenapa boleh ditaksis dengan qiyas? Li'annal qiyas yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnah fa ka'annahul mukhassis. Jadi qiyas itu selalu bersandarkan kepada apa? Quran dan sunnah dengan nas. Maka seakan-akan taksisnya menggunakan nas tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah qiyas ketika az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Ya. Minhuma mi'ata jaldah. Jadi ketika ada orang yang zina berapa? 100. Mi'ata jaldah. Ayat lain datang, fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin minhunna fa alaihinna nisfu ma. Nah, dia mendapatkan nisfu. Fa idza uhsinna, berarti siapa? Uhsinna. Jadi amah. Di sini amah berarti kan? Uhsinna, amah. Budak perempuan jelas ditaksis, ada taksisnya di Quran. Lalu bagaimana perkara dengan abad laki-laki kalau dia zina? Apakah dia 100 atau dia seperti amah? Maka datanglah qiyas mengkiaskan abad dengan amah. Maka hukum abad 50 sama seperti amah. Itu contoh dari taksis kitab bil qiyas. Ya. Ini qiyasnya dengan Al-Quran. Lalu ada contoh qiyas dengan sunnah. Contohnya ada hadis la zakata fi malin, ya, hatta yahula alaihil haul. Ya. La zakata fi malin. Kita tahu bahwasanya la zakata fi malin ada nakirah, ba'da nafi. Dia bentuknya apa? Umum. La zakata fi malin, umum bentuknya. Lalu berarti menunjukkan bahwasanya nggak ada zakat kecuali dia datang haul. Nah, beda. Tapi ditaksis dengan ditaksis dengan apa? Khussa minhul ma'din. Nah,
rikaz, itu dia zakatnya tidak harus dengan haul. Tidak harus dengan haul, kiasan apa? Kiasan dengan zuru wathimar. Selanjutnya wal mujmal. Nah, kita berhenti di pembahasan mujmal. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa kirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar. Man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami surafa wa ala Allahumma hdina bihudaika waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Na'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabbah aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatash suhbi walhamdulillahi hamdan katsiran daima habbatin nasa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.